Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini akan kembali membahas materi SKB Kemendikbudristek tahun 2021, yaitu tentang penilaian hasil belajar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Menurut tinjauan psikologi pendidikan, belajar pada dasarnya merupakan aktivitas seseorang sebagai bentuk respon adanya stimulus dari lingkungan sekitarnya. Dampak dari respon tersebut adalah adanya perubahan tingkah laku. Bentuk perubahan ini dapat dilihat adanya kemampuan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang merupakan suatu kemampuan yang utuh dari orang tersebut. Kemampuan inilah yang biasa disebut dengan istilah hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu 1. Hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Yang kedua, hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan afektif. Dan yang ketiga, hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan keterampilan atau psikomotorik. Hasil belajar pada ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan. Pengetahuan, hafalan atau ingatan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali istilah, fakta-fakta, metode, prosedur, proses, prinsip-prinsip, pola, struktur, atau susunan. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Contoh beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat pengetahuan ini antara lain mengutip, meniru, mencontoh, membuat tabel, membuat daftar, menjodohkan, menghafal, menyebutkan, mengenal, mengingat, menghubungkan, membaca, menulis, mencatat, mentabulasi, mengulang, menggambar, memilih, dan memberi kode. Pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan suatu informasi, menentukan implikasi-implikasi, akibat maupun pengaruh-pengaruh. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat pemahaman ini antara lain memperkirakan, merincikan, membahas, menjelaskan, menyatakan, mengenali, menunjukkan, melaporkan, mengulas, menceritakan, menerjemahkan, mengubah, mengemukakan, menyimpulkan, meramalkan, dan merangkum. Selanjutnya, penerapan. Penerapan adalah kemampuan menerapkan abstraksi-abstraksi, hukum, aturan, metode, prosedur, prinsip, teori yang bersifat umum dalam situasi yang khusus. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat penerapan ini antara lain menyesuaikan, menentukan, mencegah, memecahkan, menerapkan, menggunakan, menggambarkan, menafsirkan, menjalankan, menyiapkan, mempraktekkan, mensimulasikan, mengoperasikan, memproduksi, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian unsur-unsur sehingga jelas urutan ide-idenya, hubungan, dan interaksi di antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat analisis ini antara lain menganalisa, menghitung, mengelompokkan, membandingkan, membuat diagram, meneliti, melakukan percobaan, merasionalkan, menanyakan, menelaah,
mengaitkan, dan menguji. Sintesis. Sintesis adalah kemampuan menyusun atau memadukan bagian-bagian unsur-unsur menjadi struktur atau pola yang baru yang sebelumnya tidak ada. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat sintesis ini antara lain mengatur, merakit, mengubah, menciptakan, merancang, merumuskan, mengelola, menyusun, merencanakan, menyiapkan, mengusulkan, dan menginterpretasikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi penghargaan adalah kemampuan untuk menilai ketepatan teori, prinsip, metode, prosedur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Beberapa kata operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat analisis ini antara lain mendebat, menilai, mengkritik, membandingkan, mempertahankan, membuktikan, memprediksi, memperjelas, memutuskan, menafsirkan, mempertimbangkan, dan memilih. Hasil belajar ranah afektif meliputi menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Menerima adalah kemauan untuk memperhatikan stimulus tertentu, kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar, dan kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan penerimaan adalah memilih, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Menanggapi adalah partisipasi aktif kepada sesuatu, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu caranya. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan tanggapan adalah menjawab, membantu, mengajukan, menyambut, menampilkan, mendukung, menyetujui, dan mengatakan. Selanjutnya menilai. Menilai adalah penghargaan seseorang dalam menggabungkan diri kepada sesuatu. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan penilaian adalah mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, memperjelas, menggabungkan, mengusulkan, dan menekankan. Mengelola atau mengatur adalah pembawaan bersama dengan nilai yang berbeda, artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga membentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Beberapa kata kerja operasional yang menunjukkan pengelolaan adalah mengubah, menata, mengkombinasikan, mempertahankan, membentuk, memadukan, mengorganisasi, dan menegosiasi. Lanjut, menghayati. Menghayati adalah mempunyai sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama dan telah mengembangkan gaya hidup yang berwatak, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Beberapa kata kerja yang menunjukkan penghayatan adalah mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, membuktikan, dan memecahkan. Selanjutnya ranah psikomotorik. Hasil belajar ranah psikomotorik mencakup 7 kategori, yakni persepsi, kesiapan,
gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Persepsi mencakup kemampuan mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua atau lebih perangsang menurut ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, kesiapan, yakni menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan. Gerakan terbimbing, yaitu kemampuan untuk melakukan serangkaian gerak sesuai contoh. Yang ketiga, gerakan terbiasa, berupa kemampuan melakukan gerakan dengan lancar karena latihan cukup. Yang keempat, gerakan kompleks, mencakup kemampuan melaksanakan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien. Yang kelima, penyesuaian pola gerakan, yaitu kemampuan mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerakan sesuai kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah kreativitas, yang berupa kemampuan untuk menciptakan pola gerakan baru berdasarkan inisiatif dan prakarsa sendiri. Lanjut teman-teman, acuan penilaian. Penilaian berasumsi bahwa kemampuan orang berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Perbedaan itu harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran. Misalnya, setelah mengikuti pembelajaran 1 semester, peserta didik dites. Hasil tes seorang peserta didik dibandingkan dengan kelompoknya, sehingga dapat diketahui posisi peserta didik tersebut di kelas itu. Adapun skala atau angka dalam pengukuran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala rasio, contoh nilai ujiannya dari angka 0 sampai 100. Untuk skala interval, contoh nilai ujiannya sama dengan skala rasio, yaitu 0 sampai angka 100. Kemudian untuk skala ordinal, contoh nilai ujiannya misalkan nilai A, B, C. A misalkan sangat memuaskan, B memuaskan, C kurang memuaskan. Kemudian untuk skala nominal, contoh nilai ujiannya lulus dan tidak lulus. Ya, jadi teman-teman kembali diulangi, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, secara garis besar, penilaian dapat dibagi menjadi 2, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif dilakukan dengan maksud memantau sejauh manakah suatu proses pendidikan telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit berikutnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Mendidik. Mendidik yakni mampu memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Yang kedua, terbuka atau transparan, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait. Yang ketiga, menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang menyeluruh meliputi ranah pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, sikap dan nilai atau afektif, yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dan yang keempat adalah prinsip terpadu dengan pembelajaran,
yakni menilai apapun yang dikerjakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu dinilai baik kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Selanjutnya yang kelima, prinsip objektif, yakni tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif penilai. Yang keenam, sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang ketujuh, prinsip berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, adil, yakni tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender. Yang kesembilan, menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya, teknik penilaian. Teknik-teknik tersebut antara lain 1. Tes kinerja. Tes kinerja dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja. Melalui tes kinerja, peserta didik diminta mendemonstrasikan kinerjanya. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, baik dilakukan secara formal maupun informal. Yang ketiga, penugasan. Penugasan dapat dilaksanakan dalam bentuk proyek atau tugas rumah. Proyek adalah sejumlah kegiatan yang dirancang, dilakukan, dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan secara tertulis maupun lisan di dalam waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat, teknik portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik. Yang kelima, tes tertulis. Tes tertulis dilakukan dalam bentuk yang jawabannya berupa pilihan dan isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda benar, salah, menjodohkan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Dan yang ketujuh, jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Selanjutnya, teknik ke-8, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik yang jawabannya diberikan secara lisan dan spontan. Selanjutnya, inventory. Inventory merupakan skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap suatu objek psikologis. Inventory antara lain berupa skala Thurston, skala Likert, atau skala berdiferensiasi semantik. Yang ke-10, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal. Dan yang ke-11, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan materi SKB Kemendikbudristek
tentang materi penilaian hasil belajar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.